kami masuk materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septiana Larasati dengan NPM 1912100236. Perkenalkan, nama saya Zaneta Lucien dengan NPM 1912100246. Perkenalkan, nama saya Wilda Nurul Syifa dengan NPM 1912100263. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Riset Akuntansi. Nah, dalam bab 1 telah dibahas beberapa metode formal untuk melakukan investigasi. Elemen penting yang dapat menambahkan atau memperkaya teori akuntansi. Nah, proses investigasi fenomena yang mempengaruhi aturan, definisi, konsep, dan prinsip akuntansi yang dilakukan dengan metode formal. Proses investigasinya disebut riset dan penggunaannya. Dalam akuntansi menghasilkan bidang atau disiplin yang disebut disiplin akademik atau akademik disiplin. Akuntansi telah menjadi sebuah disiplin akademik di perguruan tinggi dan universitas lebih dari 1 abad. Salah satu karakteristik yang berhubungan dengan disiplin akademik adalah publikasi ide-ide dan pemikiran yang dihasilkan di jurnal ilmiah. Meskipun ada banyak pendapat tentang isi dan pendekatan yang digunakan dalam riset akuntansi, hal paling penting adalah peningkatan penggunaan metode ilmiah dalam publikasi hasil riset di bidang teori akuntansi. Nah, sebagian teori akuntansi merupakan hasil dari proses penelitian. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan arah riset saat ini dan ke depan dan faktor lainnya yang mempengaruhi riset akuntansi, kita akan mengumpulkan apakah akuntansi layak disebut sebagai ilmu atau bukan. Slide selanjutnya itu tentang arah riset akuntansi. Arah riset akuntansi itu ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan modal keputusan, yaitu di mana pendekatan ini menanyakan informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan. Yang kedua itu riset pasar modal. Riset pasar modal itu pada arah ini sebagian besar riset empiris menunjukkan bahwa harga sekuritas yang diperdagangkan secara publik bereaksi sangat cepat ketika ada informasi baru. Kemudian pendekatan yang ketiga itu riset keperilakuan, yaitu dimana pada riset keperilakuan ini perhatian utama riset keperilakuan adalah pada cara pengguna informasi akuntansi membuat keputusan dan jenis informasi yang mereka butuhkan. Kemudian selanjutnya pada slide kompleksitas informasi dalam akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Dalam slide ini terdapat lingkungan akuntansi keuangan dan pelaporan sangat kompleks dan menantang. Yang kedua itu tantangan bagi para akuntan untuk tetap bertahan dan tumbuh serta berkembang di lingkungan yang kompleks. Kemudian slide selanjutnya adalah peran riset akuntansi. 2 cara pandang peran riset akuntansi adalah yang pertama, melihat pengaruh riset terhadap praktik akuntansi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang lingkungan akuntansi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya asimetri informasi. Yang pertama itu ekonomika informasi mengakui beberapa pihak yang melakukan transaksi memiliki keuntungan informasi melebihi yang lain. Kemudian ekonomika demikian ditandai dengan asimetri informasi yang meliputi adverse selection, jenis asimetri informasi yang terjadi karena beberapa pihak seperti manajer perusahaan dan pihak internal lainnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak tentang kondisi kini dan prospek masa depan suatu perusahaan dibanding para investor luar. Kemudian yang kedua itu ada moral hazard. Jenis asimetri informasi ini timbul ketika suatu pihak yang terlibat dalam hubungan kontrak melakukan tindakan yang tidak dapat diobservasi oleh pihak lainnya. Akuntansi berperan untuk mengurangi asimetri informasi. Kemudian di sini ada persoalan fundamental teori akuntansi keuangan. Di sini informasi terhadap investor, informasi terhadap manajer, dan problema teori akuntansi. Kemudian regulasi sebagai reaksi untuk persoalan fundamental ini terdiri atas 2 reaksi persoalan fundamental. Yang pertama itu apa masalahnya, dan yang kedua kebutuhan regulasi untuk melindungi para investor. Peran penyusunan standar ini meletakkan GAAP sebagai jawaban atas problema teori akuntansi.
Persoalan fundamental teori akuntansi keuangan. Yang pertama itu kepentingan investor terbaik dipenuhi oleh informasi yang dimampukan dibuatnya keputusan investasi yang lebih baik dan memampukan pasar modal operasi secara lebih baik, yaitu informasi yang memenuhi kualifikasi relevan dan faithful representation. Kemudian yang kedua itu kepentingan legal manager terbaik dipenuhi oleh informasi yang sangat informatif tentang kinerja mereka dalam menjalankan perusahaan. Karena hal ini memampukan kontrak kompensasi efisien dan memampukan mekanisme pasar tenaga manajerial yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu ada problema teori akuntansi. Kemudian selanjutnya mengenai regulasi sebagai reaksi untuk persoalan fundamental. Di slide ini terdapat dua reaksi atas persoalan fundamental, yaitu yang pertama, apa masalahnya, kedua, kebutuhan regulasi untuk melindungi para investor. Kemudian selanjutnya terdapat peran penyusutan standar, meletakkan GAP sebagai jawaban atas problema. Lalu selanjutnya kami akan mempresentasikan materi dengan judul penerapan masalah standar politis. Pada dasarnya, problem kegagalan pasar merupakan persoalan yang bersifat fundamental. Asimetri informasi dan masalah-masalah yang diakibatkan oleh moral hazard dan adverse selection yang menciptakan permintaan untuk memproduksi informasi oleh perusahaan juga menciptakan permintaan untuk diadakannya regulasi tentang produksi informasi. Hal ini karena masalah kesesuaian, yaitu jumlah informasi yang diproduksi oleh perusahaan secara privat tidak perlu sama dengan jumlah yang dikehendaki oleh investor. Akibatnya, investor akan mendorong perlunya regulasi untuk mengatasi defisiensi ini. Semakin banyaknya informasi yang tersebar akan mempengaruhi penyusunan standar karena seringkali kepentingan ini bertentangan satu sama lain. Hal ini menegaskan bahwa penyusunan standar secara politis sama dengan proses politik sebagaimana pada proses ekonomi. Pandangan ini konsisten dengan pandangan konsep konstituensi akuntansi di mana game teori dan agensi teori dan upaya pemerintah untuk mempengaruhi standar akuntansi pada masa kritis 2007 hingga 2008. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara tidak langsung konstituensi akuntansi akan mempengaruhi proses politik karena konflik kepentingan mereka tidak dapat diselesaikan dengan kontrak ataupun kekuatan pasar. Kemudian, pada bab ini mengkaji tentang teori kepentingan publik di mana regulasi seharusnya memaksimalkan kesejahteraan sosial, kemudian teori kelompok kepentingan untuk membentuk konstituensi yang melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka melalui pemerintah. Kemudian yang terakhir ini kriteria yang dibutuhkan oleh penyusun standar untuk memastikan bahwa standar yang disusun dapat diterima oleh khalayak ramai. Kemudian organisasi badan akuntansi profesional. Untuk di Kanada ini ada CK atau The Canadian Institute of Chartered Accountants. Kemudian di Amerika ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants, dan di Indonesia sendiri ada IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian untuk di Kanada ini komite standar akuntansi yang digunakan adalah ACSB dan AASB dan PSAB. Hasil kerja komite standar akuntansi ini dapat disebut dengan CK Handbook. Kemudian untuk yang di Kanada ini, berbagai tahapan untuk menciptakan standar baru menunjukkan bahwa prosesnya adalah kental dengan politis, dengan tekanan pada proses akhir atau due process. Kemudian di sini ada dua teori peraturan, di mana yang pertama itu ada teori kepentingan umum yang menyatakan bahwa regulasi merupakan respon terhadap permintaan publik untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Kemudian yang kedua ada teori kepentingan kelompok yang memandang bahwa suatu industri beroperasi dalam keberadaan sejumlah kelompok kepentingan. Kemudian ada pihak yang terlibat dalam penerapan standar, ini di AS, Amerika Serikat, CAP atau Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939 sampai 1959. Yang pertama itu ada paruh waktu, sukarela, dan ditunjuk. Yang kedua, menerbitkan ARB atau Buletin Riset Akuntansi yang tercantum pada teks di dalam sampul depan. Kemudian yang ketiga, tidak menyeluruh atau cukup melibatkan pendekatan sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat, tidak ada teori dasar yang ditetapkan.
Kemudian Dewan Prinsip Akuntansi APB 1959 sampai 1973 Komite Senior AICPA. Yang pertama itu opini yang dikeluarkan dicantumkan pada teks di dalam sampul depan. Kemudian yang kedua dibentuk untuk menyelesaikan masalah dan melakukan penelitian. Yang ketiga itu otoritas lebih dari CAP. Dan yang keempat ada 18 sampai 21 anggota, paruh waktu dan dibayar rendah, ditantang sejak awal dari berbagai daerah pemilihan. Kemudian, pihak yang terlibat dalam penetapan standar, komite dibentuk untuk mengatasi kebutuhan akan pendekatan yang koheren terhadap teori dan praktik, yang merekomendasikan formulasi yang pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan, FASB tahun 1973 hingga sekarang. Kemudian 7 anggota paruh waktu yang dibayar tinggi dari berbagai konstituen atau praktisi, peneliti, dan pengguna dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian ketiga, independen dari AICPA di bawah naungan Financial Accounting Foundation atau FAF. Kemudian FAF ini memilih anggota FASB, dan FAF ini mengawasi Dewan Penasihat Standar Akuntansi Keuangan atau FASAC yang memiliki tanggung jawab untuk berkonsultasi dengan FASB mengenai kebijakan utama dalam masalah teknis. Nah, pihak yang terlibat dalam penetapan standar FASB memiliki representasi yang lebih luas daripada CAP atau APB. Anggota tidak perlu menjadi CPA. Masalah FASB itu ada standar, interpretasi, konsep, buletin teknis, dan juga panduan industri. Nah, ada pihak yang terlibat dalam penetapan standar. Yang pertama, proses wajib untuk mengembangkan standar GAAP. Lalu yang kedua, sebuah topik atau proyek diidentifikasi dan ditempatkan pada agenda FASB. Yang ketiga, gugus tugas dibentuk untuk mendefinisikan masalah, isu, dan alternatif. Lalu yang keempat, penelitian dilakukan oleh staf teknis FASB. Lalu yang kelima, sebuah memorandum didiskusi, disusun, dan dirilis. Lalu yang ke-6 ada audiensi publik diadakan tepat waktu. Lalu yang ke-7 ada komite FASB menganalisis dan mengevaluasi ketangkapan publik. Lalu yang ke-8 komite FASB mempertimbangkan dan mempersiapkan serta draft paparan. Nah, pihak yang terlibat dalam penetapan standar diadakan sekali lagi audiensi dengan publik secara tepat waktu, menerima masukan dari publik. Lalu ada komite FASB mengevaluasi masukan dari publik dan merevisi draft seperlunya. Nah, untuk FASB, pandangan masa depan. Yang pertama ada regulasi profesi publik versus private. Lalu profesi akuntansi berusaha untuk membuat standar sendiri secara langsung daripada standar yang dibuat oleh pemerintah dan harus mengikuti standar yang dibuat oleh pemerintah. Lalu untuk pertanyaannya, haruskah Security and Exchange Commission melakukan pengawasan langsung? Lalu tindakan kongresnya most prosedur proses yang telah direvisi. Lalu ada komite Dingel pada tahun 1985 proses pengaturan standar cukup. Untuk True Blood komitenya menyiapkan komisi perubahan akuntansi. Nah, standar yang besar versus panduan tepat sasaran. Lalu ada standar perusahaan go public, kompleks besar, standar yang simple untuk perusahaan kecil, lalu standar khusus masalah yang terlalu kompleks atau kompleks, standar yang besar, sampul buku teks, tanggal menunjukkan betapa banyak dan rumitnya standar baru, panduan yang tepat sasaran, proses jatuh tempo yang terlalu lama, jika lebih cepat, apakah masalah akan ditangani secara memadai? Nah, di sini ada badan pembuat peraturan penting lainnya nih. Yang pertama ada SEC atau Security and Exchange Commission. Lalu ada kelompok pertama yang menyusun standar profesional. Undang-Undang 1933 mengatur komisi dan mengatur penerbitan awal saham. Untuk 1934 ACT mengatur perdagangan saham selanjutnya. Lalu kekuasaan hukum untuk mengatur profesi menggunakan hak veto. Untuk masalah FRR atau rilis laporan keuangan, lalu peraturan SX
yang berisi petunjuk dan formulir pengajuan laporan keuangan. Lalu ada keputusan tentang kasus sebelum muncul SEC. Nah, ada kebutuhan akan regulasi muncul terutama dari karakteristik koperasi, pemisahan kepemilikan dan kontrol, peraturan sekuritas di Amerika Serikat Federal, untuk Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal, perdagangan antar negara bagian. Lalu ada CLAI Act, yaitu perdagangan antar negara bagian. Upaya awal regulasi gagal atau belum ada masalah besar. Kemudian slide selanjutnya itu mengenai kriteria penentuan standar. Dalam slide ini terdapat faktor yang mempengaruhi proses penetapan standar, yaitu standar harus menjadi keputusan yang berguna dan harus dapat diterima konstituen lain, khususnya manajemen. Selanjutnya ada kriteria penentuan standar. Yang pertama, kemanfaatan keputusan. Yang kedua, penurunan asimetri. Yang ketiga, konsekuensi ekonomi standar baru. Yang keempat, konsensus. Kemudian terdapat proses aktual penyusunan standar lebih baik digambarkan dengan IGT tentang regulasi PIT. Pada slide selanjutnya, yaitu badan pembuat peraturan penting lainnya, terdapat peraturan sekuritas di AS atau Amerika Serikat. Selanjutnya ada pelanggaran di tahun 1920-an. Yang ketiga ada pendirian SEC. Yang keempat ada perkembangan SEC. Yang kelima masih ada pertanyaan tentang seberapa efektif SEC dalam pengaturan pasar modal. Kemudian dalam slide badan pembuat peraturan penting lainnya juga terdapat struktur organisasi SEC, yaitu kantor kepala akuntan adalah yang paling berkuasa di Amerika Serikat. Bertanggung jawab atas administrasi hukum, bekerja sebagai FASB, bekerja dengan banyak organisasi lain, misalnya bursa saham utama. Slide selanjutnya yaitu penegangan oleh SEC. Surat kekurangan digunakan jika ada pertanyaan, kejanggalan yang timbul dalam laporan keuangan akan diinformasikan. Jika masalah tetap ada, pembukuan akan dilakukan. Kemudian tuntutan pidana juga dimungkinkan. Selanjutnya dalam slide masalah dalam pelaporan keuangan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang tidak menyesatkan para pembaca. Kemudian GAP aturan 203 kode perilaku profesional memberikan keberlakuan untuk GAP. Kemudian ada expectation gap. Ini adalah perbedaan antara apa yang publik harapkan dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh akuntan dan apa yang bersedia dan mampu dipikul oleh profesi akuntan. Kemudian slide selanjutnya yaitu Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC dibentuk pada tahun 1973 untuk meningkatkan standar. Dalam penyusunan laporan keuangan, SEC telah mengindikasikan perusahaan internasional dapat menggunakan standar IASC di Amerika Serikat jika memenuhi 3 persyaratan. Standar tersebut merupakan dasar akuntansi yang komprehensif dan diterima secara umum, standar yang berkualitas tinggi, dan mereka secara ketat ditafsirkan dan diterapkan. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.